Jadi di paragraf tersebut anak-anak ibu sudah belajar ciri-ciri teks deduktif dan menuliskan teks deduktif ke huruf braille. Masih ingat pembelajaran kemarin? Masih. Baiklah, untuk hari ini kita lanjutkan belajar teks petunjuk arah. Nah, sebelumnya kita mau tepuk semangat dulu. Siap? Siap. Nah, ibu kasih instruksinya. Tepuk semangat, yaitu ini semangat murid Indonesia. Nah, yang sebelumnya kan ada tepuk semangat. Nah, hari ini kita tepuk semangat juga dengan variasi yang lain. Nah, caranya kalau ibu bilang semangat, kamu tangan kanannya ke kanan. Mana tangan kanannya? Oke, arahnya ke kanan. Lidah sakit? Agak batuk, tapi lidah tetap pergi sekolah. Dia bersemangat untuk tetap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bagus sekali, walaupun dia dalam keadaan sakit, dia tetap memaksimalkan dirinya untuk datang ke sekolah. Kita lanjut ya. Tadi kalau ibu bilang semangat, tangan kirinya, tangan kanannya ke depan. Ke depan atau ke samping tadi? Samping ya? Ya, samping. Berarti anak-anak ibu ada menyimak apa yang ibu sampaikan. Nanti kanan, tangan kanannya semangat. Ibu bilang murid, tangan kirinya ke samping. Apa lagi, satu lagi? Indonesia ke depan, dua-dua tangannya ke depan, dada. Ulangi ya. Kalau ibu bilang semangat, tangan kirinya, murid, ke depan, Indonesia. Buat ini seperti ini. Ingat? Ingat. Nah, tangan kanannya semangat, tangan kirinya murid. Di depan, Indonesia. Baru kita tepuk tangan. Baik, bisa dimulai. Bisa. Semangat. Ayo, tangan mana? Ayo, tangan kanan. Mana tangan kanannya? Ya betul. Kita ulang lagi. Semangat. Ya. Murid Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah, kita semangat semuanya kan? Ya, semangat. Tunjuk ini kita akan mengetahui dahulu pengertian dari teks petunjuk. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks petunjuk dan jenis-jenis dari teks petunjuk. Nah, disebut lagi memegang tongkat. Tongkat yang biasa digunakan siswa tunanetra untuk membantu mereka berjalan atau mobilitas, berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, yang biasa kamu gunakan. Bagi dia sama Ida ini kan biasa menggunakan alat bantu tongkat untuk berjalan. Kalau Amel sama Putra masih bisa berjalan sendiri ya. Ya. Jadi tongkat ini sebelum kita menggunakannya tentu kita harus tahu bagaimana prosedur atau cara menggunakannya biar tongkat ini berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan nanti kita sudah memakai tongkat tapi tidak tahu fungsinya. Tidak tahu cara penggunaan tongkat, kita bisa jatuh ke selokan, nabrak pintu. Nah, kemarin Ida pernah jatuh, ya? Ya. Nah, karena sebelumnya belum paham cara
perintah atau suatu perintah, suatu cara untuk melakukan sesuatu. Nah, misalnya Putra pernah memakan mie instan? Pernah. Siapa yang membuatnya? Mama. Mama. Yang membuat sendiri pernah? Pernah. Siapa yang pernah? Saya. Nah, Lia pernah, Amel juga pernah. Nah, kebetulan karena Amel masih ada sisa penglihatannya, kita bertanya dulu kepada Amel. Nah, pernah Amel perhatikan di bungkus Indomie tersebut biasanya ada tulisan untuk cara membuat mie tersebut. Nah, pernah lihat? Nah, adalah salah satu jenis teks petunjuk atau arahan. Nah, itu penerapan panduan. Di situ misalnya masukkan mie ke dalam wajan, terus dikasih air. Nah, terus dimasak dengan api sedang, misalnya 5 menit, 5 menit atau berapa. Nah, berdasarkan contoh yang tadi, bisa kita ketahui bahwa ciri-ciri dari teks petunjuk atau arahan apa aja? Ya. Dia tadi membilangkan masukkan air ke dalam wajan. Nah, jadi ciri-cirinya apa? Apa Mel bisa? Jelas. Nah, kalimatnya harus jelas. Bagus Amel. Siapa lagi yang lain? Nah, mudah dipahami.
posisinya dari perbilahan, ini dari arah Pekanbaru. Nah, itu merupakan salah satu jenis teks petunjuk arah. Yang lain, siapa lagi yang bisa? Ya, Lida. Mama membuat kopi. Iya, Lida pernah bantu mama membuat kopi. Terus di mana ditemukan teksnya? Dibungkus kopi. Oh iya, dibungkus kopi. Di bungkus kopi itu juga ada cara untuk membuat kopi. Nah, contoh lainnya seperti tadi kan nyebutnya kopi. Nah, tadi juga ada mie instan. Makanan-makanan kemasan lainnya biasanya kayak kita buat pop mie. Apa lagi? Amer? Agar-agar, iya betul. Bubur instan. Apa lagi? Nah, itu adalah semua contoh untuk teks petunjuk membuat. Sekarang kalau untuk contoh yang melakukan, kalian tahu? Saya juga pernah membuat Lego. Di situ ada panduan cara membuatnya. Oh iya, di Lego, di mainan anak-anak biasanya ada juga kita mau membuat mobil atau rumah. Nah, ada Kebanyakan. apa media yang harus pertama kali kita susun atau kita taruh di bawah untuk menjadi dasar. Sekarang anak-anak ibu sudah mengetahui tentang teks petunjuk. Ternyata teks petunjuk ini dekat dengan kehidupan kita Sehari-hari. Tulisan-tulisan yang ada di makanannya, di bukunya, di mainannya adalah salah satu teks petunjuk. Ada yang mau ditanyakan? Apakah paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Beneran? Beneran. Nah, kalau memang paham mengerti, ibu mau lihat buktinya. Bagaimana kalau sekarang kita membuat teks petunjuk arah tersebut? Boleh pilih, jangan dapat tadi kan? Ya. Petunjuk membuat, petunjuk melakukan, coba dan D. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat teks petunjuk arah. Pilih salah satunya dengan menggunakan huruf braille. Sekarang silakan di grab dan kertas braille. Melakukan suatu cara mencuci piring. Oh, mencuci piring. Jangan lupa buat nama, tanggal, hari, dan tugas teks petunjuk. Program nomor apa? Cara membuat makanan. Makanan apa? Spesifiknya apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Udah lihat? Sudah. Yang lain?
Ini